Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Tara Twinstar bersama dengan Mimin Skarap. Kali ini Mimin Skarap akan membacakan persoalan yang sedikit serius, yaitu membacakan soal karir yang cocok buat kamu semua, para starlet yang nonton video ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita mulai ke pembacaannya. Oke, sekarang Mimin Skarap akan kocok kartunya dan mengambil 5 kartu dari tumpukan kartu yang Mimin kocok ini. Oke. Mimin akan mengambil kartunya secara random, 5 kartu dari tumpukan kartu ini, dan menyebarkannya di atas meja. Untuk kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat, dan kartu kelima. Oke, untuk menghemat waktu, Mimin Skarap akan cut videonya sebentar dan kita akan masuk ke kartu yang sudah rapihnya. Oke, Mimin Skarap sudah merapihkan kartunya di atas meja dan menaruh masing-masing satu batu di atas setiap kartunya untuk mempermudah kalian dalam memilih. Sekarang tugas kalian adalah memilih salah satu dari kelima kartu yang ada di meja ini. Kalian bisa pilih kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Kartu pertama diwakili dengan batu berwarna putih, kartu kedua dengan batu warna hijau, kartu ketiga dengan batu warna ungu, kartu keempat dengan batu warna emas, dan kartu terakhir dengan batu berwarna biru. Kalian bebas pilih salah satu dari kartu ini, santai aja milihnya, nggak usah buru-buru. Mimin akan kasih waktu kalian buat milih. So, Mimin akan mulai kasih kalian waktu buat memilih dari sekarang. Gimana? Apa kalian udah pilih kartunya? Kartu nomor 1, 2, 3, 4, atau kartu nomor 5? Kalau kalian udah milih, Mimin Skarap akan lanjut ke pembacaannya. Sebelum kita mulai, Mimin Skarap meminta tolong buat yang kalian yang nonton video ini yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu dong ya channel YouTube kita, biar kita makin semangat juga buat ngeposting video-video kita selanjutnya. Like juga kalau kamu suka videonya, dan yang terpenting juga jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian, karena semakin banyak subscribernya, semakin banyak yang like videonya, Mimin Skarap dan tim Tara Twinstar yang lain akan semakin senang buat bikin videonya, akan semakin termotivasi kita kalau semakin banyak yang ngerespon video kita dengan baik. So, nggak pakai panjang-panjang lebar lagi, Mimin Skarap akan lanjut ke pembacaannya. Oke, buat kamu yang memilih kartu nomor 1 atau batu yang berwarna putih, kartu kamu adalah 3 tongkat. Karir yang paling bagus buat kamu adalah untuk kejar karir di bidang perdagangan. Mimin sekarang ngeliat lebih baik kamu mulai berdagang deh, mulai jualan barang, entah itu jualan barang online ataupun konvensional, tapi si Mimin lebih menyarankan buat kamu jualan online karena akan lebih mudah. Di sini Mimin sekarang lihat kamu punya skill yang nggak banyak orang punya. Kamu punya jiwa pedagang yang sangat tinggi. Kamu bisa menjual hampir apapun kamu bisa jual. Intinya di sini adalah kamu harus fokus sama apa yang kamu jual. Selebihnya, Mimin rasa buat kamu jualan tuh akan sangat mudah jalannya ke depan. Kenapa Mimin bisa bilang kamu akan sangat mudah kalau kamu jualan? Karena sebagai pedagang gitu ya. Karena selain kamu punya kemampuan yang bagus buat berdagang, kamu juga punya circle yang cukup luas. Jadi kamu punya market atau pasar yang besar pula. Nggak cuma sekedar market online, kamu juga punya market, kalau bisa dibilang kamu punya market konvensional. Jadi nggak cuma kamu jualan online, kamu pun bisa punya pasar yang dari mulut ke mulut atau dari memang pengunjung setia kamu sendiri. Di sini kemampuan berdagang kamu akan sangat amat ditonjolkan kalau misalkan kamu mau mencoba buat mulai berdagang sedikit demi sedikit, pelan-pelan gitu ya. Nggak perlu langsung berdagang yang gede-gede, kamu bisa coba dagang yang sederhana-sederhana dulu. Mungkin
bisa mulai coba dari reseller, karena reseller kan tidak akan membutuhkan banyak dana ya, karena kamu cukup cukup kenal orang yang jualan barang, dan habis itu kamu bisa lempar lagi ke pasar. Pokoknya kamu yang pilih kartu nomor 1, kamu paling top buat jadi pedagang. Baik, buat kamu yang pilih kartu nomor 2 atau kartu dengan batu berwarna hijau, kartu kamu adalah dua tongkat. Kartu dua tongkat ini menunjukkan bahwa karir yang paling cocok buat kamu adalah sebagai pengusaha. Kenapa Min mesti jadi pengusaha? Min sekarang lihat ada beberapa alasan di sini. Tapi alasan paling dominannya adalah kamu punya kemampuan untuk melihat peluang dari segala macam masalah yang ada di sekitar kamu. Dan itu adalah hal yang paling penting buat seorang pengusaha memulai usahanya dia. Berawal dari sebuah masalah yang ada di sekitarnya dia mencoba mengajukan solusi dari segala masalahnya itu dengan barang yang dia jual. Mimin sekarang lihat kamu punya kemampuan ini, dan kamu pun nggak cuman bukan cuman sekedar sekali dua kali bisa melakukan hal semacam ini. Mimin sekarang melihat banyak sekali di luar sana peluang-peluang yang sebenarnya kamu lihat dan kamu bisa kejar, terutama buat jadi pengusaha ini. Cuman kamu masih ngerasa belum yakin sama diri kamu sendiri, belum yakin sama kapasitas kamu, dan kamu gak berani memulai buat coba jadi pengusaha. Padahal kamu udah punya basicnya, kamu udah punya skill dasarnya buat mantap jadi pengusaha. So, tugas kamu sekarang adalah, karena kamu punya kemampuan atau peluang yang besar kalau kamu jadi pengusaha, maka kamu harus coba belajarin soal dasar-dasar buka usaha, mulai dari bagaimana cara membuka usaha yang baik dan benar, bagaimana mencegah kerugian, bagaimana membuat produk yang baik. Kamu bisa coba pelajari itu sedikit demi sedikit, pelan-pelan, sembari kamu terapkan di usaha yang kamu coba rintis, kamu buat ini. Dengan begitu, nantinya kamu akan berkembang lebih pesat, pemasukan pun otomatis lebih besar juga daripada kerja kantoran, dan tentunya selain kamu dapat uang yang lebih banyak karena karirnya jadi pengusaha ini, kamu pun dapat menjamurkan usaha kamu, atau bisa dibilang memperbanyak usaha kamu kalau kamu bisa fokus bekerja atau fokus berkarir sebagai pengusaha. Jadi buat kamu yang pilih kartu kedua, sangat disarankan untuk bekerja sebagai pengusaha karena kamu udah punya basicnya buat jadi pengusaha. Nah, buat kamu yang pilih kartu nomor 3 atau batu berwarna ungu, kartu kamu adalah The Hanged Man atau manusia terbalik. Mimin sekarang ngelihat kalau kamu yang pilih kartu nomor 3 ini, kamu punya kemampuan yang cukup berbeda dari yang lain, dan kemampuanmu ini cukup anti mainstream karena jarang orang yang punya kemampuan ini. Kemampuan kamu adalah melihat segala sesuatu dari sisi lainnya. Karena kemampuan kamu melihat segala sesuatunya dari sisi berbeda dari yang orang-orang lain lihat, maka karir terbaik buat kamu ada 2 yang Mimin bisa sarankan. Pertama, kamu jadi analis. Kenapa jadi analis? Karena dengan kemampuan kamu melihat sebuah hal dari sisi yang berbeda, tidak seperti pada umumnya, maka kamu akan lebih mudah menganalisis sebuah masalah ketimbang mereka yang hanya melihat dari satu sisi saja. Karena kamu melihat dari sisi lain dan sisi yang berbeda, maka hasil analisismu akan lebih tajam dan lebih baik daripada mereka. Atau pilihan kedua, kalau kamu tidak ngerasa pede buat jadi analis, maka kamu bisa menjadi inventor atau bisa dibilang juga sebagai penemu. Mimin sekarang melihat kemampuan kamu buat melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lain akan mempercepat dirimu buat menemukan kira-kira hal baru apa, atau pekerjaan apa, atau tren baru apa yang kira-kira bakalan laku di pasaran. Kemampuan kamu ini sebenarnya kalau diasah dengan baik
bukan hanya sekedar akan jadi kemampuan yang menguntungkan diri kamu sendiri, tapi kemampuan yang akan menguntungkan sekitar kamu juga. Karena dengan kamu membuat inventor atau penemuan baru yang orang-orang lain gak kepikiran sebelumnya, kamu akan jadi pionir dan kamu bisa membagikan ilmu kamu, apa yang kamu udah ketahui itu, apa yang kamu lihat dari sudut pandang kamu ini ke orang banyak, ke orang luas. Dan hal ini tentunya akan sangat bagus buat kamu yang punya jiwa sosial gitu ya, yang nggak cuman sekedar gue cuma pengen menemukan sesuatu hal yang baru, tapi juga kamu menemukan suatu hal yang baru dan itu bermanfaat buat sekitar kamu. So, buat kamu yang pilih kartu ketiga, kartu The Hanged Man ini, pekerjaan yang paling bagus buat kamu adalah dua itu, inventor atau yang kedua adalah analis. Jadi pilih aja salah satu, kira-kira yang mana yang cocok sama kamu, inventor atau analis. Nah, sekarang buat kamu yang milih kartu nomor 4 atau batu nomor 4. Batu nomor 4 ini batu berwarna emas atau batu berwarna metalik. Apa kartunya ya kira-kira ya? Kartu kamu adalah Hierophant. Karir apa sih yang paling cocok buat kamu sebenarnya? Kalau memang sekarang lihat, ada dua kemungkinan besar yang kamu bisa ambil karirnya. Karir pertama adalah menjadi pemuka agama. Ya, nggak salah dengar, benar jadi pemuka agama. Mimin sekarang bilang jadi pemuka agama karena kamu punya kebijaksanaan yang lebih dari yang lain, kamu punya wisdom lebih tinggi daripada yang lain, punya kemampuan buat memberikan solusi, memberikan saran atau memberikan masukan yang baik buat yang lain. Jadi buat kamu yang memang cukup agamis, kamu bisa jadi pemuka agama. Atau buat kalian yang ngerasa, tapi kan aku nggak begitu agamis, nggak begitu deket banget sama agama, karir yang cocok buatku apa dong? Tenang aja, kamu tetap pasti bisa memanfaatkan kemampuan kamu yang bijaksana itu, kemampuan buat memberikan solusi atau memberikan masukan dengan baik, dengan cara kamu menjadi penasehat. Penasehat apa? Macam-macam. Kamu bisa menjadi penasehat keuangan, bisa jadi penasehat perusahaan, atau mungkin bisa jadi penasehat kerajaan, mungkin kalau kalian tinggal di suatu negara lain. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kamu lakukan buat jadi penasehat. Nggak cuma mesti jadi penasehat ini itu, penasehat keuangan atau sejenisnya sih. Sebenarnya masih banyak penasehat di luar sana, cuman mungkin kurang ini sama penasehat ya. Kemampuan kamu buat menyelesaikan masalah, memberikan solusi terbaik sesuai dengan kondisi yang ada, itu menjadi poin lebih buat kamu. Dengan poin lebih tersebut, maka sebenarnya harusnya perusahaan banyak yang cari kamu. Harusnya kamu akan lebih bagus kalau misalkan bisa memanfaatkan kemampuan kamu ini sebaik-baiknya. Jadi kalau Mimin sekarang bisa bilang nih, kamu mungkin bukannya sosok leader, tapi kamu sosok supporter. Bukan cuma sekedar supporter biasa, tapi kamu adalah supporter spesial yang karena dengan keberadaan kamu bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. So jadinya buat kalian yang dapat kartu ini nih, kartu Hierophant, kalian bisa berbahagia, tapi perlu sedikit diperhatikan juga, karena pekerjaan buat jadi seorang penasehat itu sedikit, penasehat perusahaan terutama ya itu sedikit. Jadi mungkin buat kalian akan sedikit kesulitan buat dapat pekerjaan karena jarang pekerjaan yang membutuhkan jasa kalian. Tapi sekalinya kalian dibutuhkan, sekalian kalian mendapatkan, maka akan susah buat mereka ngelepasin kalian. Oke, kartu kita yang terakhir. Kartu nomor 4, kartu nomor 5 dengan batu berwarna biru. Kartunya apa ya? Oke. Ya. Kartunya 3 pedang. Nggak usah takut dulu, nggak usah terlalu panik. Kartunya 3 pedang. Kartu 3 pedang ini sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih untuk karir. Kalau memang sekarang bisa lihat, karir kamu mungkin nggak seperti apa yang kamu bayangkan. Kenapa bisa Mimin bilang nggak seperti yang kamu bayangkan? Karena kemungkinan besar kamu akan berkarir di tempat yang nggak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Bisa jadi
adalah tempat karir yang kalau Mimin sekarang bisa bilang tuh yang bener-bener bukan kamu banget lah karirnya. Tapi tenang, walaupun karirnya bukan sesuai dengan keinginan kamu atau sesuai dengan ambisi kamu, nggak ada masalah selama itu masih menguntungkan buat kamu. Ingat, lebih baik realis ketimbang kamu mesti tetap berpaku pada idealismemu buat dapetin karir sesuai dengan yang kamu mau. Karena Mimin sekarang lihat sulit buat dapetin karir sesuai dengan keinginan kamu, maka alangkah baiknya buat berpikir realis dan menerima karir apapun walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kamu. Jadi buat kalian yang pilih kartu terakhir atau kartu nomor 5, mungkin sangat disayangkan karena kamu tidak bisa berkarir di tempat yang kamu inginkan, tapi setidaknya kamu tetap masih bisa berkarir walaupun mesti di tempat yang bukan kamu banget. So, nggak usah berkecil hati, nikmatin aja, karena lebih baik kerja di tempat yang tidak sesuai dengan hati kamu tapi dapat bayaran, dapat pemasukan, daripada kamu nggak dapat pemasukan hanya demi ngikutin idealisme kamu aja. Oke, tetap semangat ya, jangan terlalu berkecil hati karena nggak bisa dapetin apa yang kamu mau. Jadi gimana penjelasan Mimin sekarang soal karir kalian ke depannya? Udah jelas atau belum? Sudah tercerahkan ya pasti ya? Harusnya sih udah tercerahkan. Karena Mimin sekarang udah cukup jelaskan detailnya, udah cukup jelaskan panjang lebar. Buat kalian yang masih penasaran soal karir kalian ke depannya, atau masih punya pertanyaan lain soal karir, atau masalah-masalah lainnya, kalian bisa langsung aja DM IG kita @tarotwinstar, akan Mimin sekarang tulis di deskripsi juga buat konsultasi secara privat, dan tentunya rahasia kalian pasti terjamin pasti aman, gak akan kesebar di mana-mana, dan harganya juga terjangkau buat kalangan anak-anak muda juga. Oke, sebelum Mimin sekarang close video kita kali ini atau Mimin akhiri, Mimin sekarang mau minta tolong nih sekali lagi buat subscribe channel YouTube kita, dan juga kasih like dan komentar buat video-video kita yang udah kita post sebelumnya dan video Mimin sekarang yang satu ini. Jadi kalau kalian misalkan udah nge-like dan udah subscribe nih, Mimin sekarang dan tim akan tahu kalau misalnya konten kita tuh udah cocok sama kalian atau belum. Dan kalau misalkan konten kita belum cocok, biar kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian semua. Oke. Sekian dari Mimin Sekarap. Mimin Sekarap akhiri video kita kali ini. Mimin Sekarap sign off. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.